Bagaimana cara menyikapi orang-orang yang di kampung kami, Ustadz? Mereka-mereka berada di kampung kami atau mungkin sekampung begitu, tapi pemahamannya berpaham tasawuf. Ya, Bismillah, alhamdulillah. Tentu saja kita mengatakan bahwasanya yang pertama, timbangan kebenaran pada diri seorang muslim adalah timbangan apa yang hadir dalam kehidupan Nabi SAW atau apa yang telah ditinggalkan Nabi kita SAW kepada kita sekalian dari hadis-hadis beliau. Ibadah-ibadah yang kita laksanakan, ya, bentuk takarrub kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana aplikasinya, bentuknya, maka itu semuanya harus berlandaskan pada apa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW atau diajarkan oleh salafus saleh daripada ya umat ini. Karena jelas Nabi SAW mengatakan alaikum bisunnati, ya, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Alaikum, maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh kepada sunnahku dan ya sunnah para khulafa ya ar-rasyidin. Nah, ini tentu merupakan hal-hal yang menunjukkan kepada kita akan pentingnya memahami secara baik apa saja yang merupakan ibadah yang telah dianjurkan oleh Nabi SAW. Karena dalam kehidupan kita tidak sedikit kita melihat berbagai jenis aktivitas yang nampaknya secara kasat mata, kita lihat dengan mata secara langsung itu adalah kebaikan, tapi ternyata banyak yang nampak ya kebaikan itu ya tidak dibangun di atas contoh-contoh daripada Rasulullah SAW, sehingga berdampak pada pada menyelisihi ya Nabi kita SAW, menyelisihi sunnah beliau. Padahal Allah mengatakan atiullah wa atiu ar-rasul wa ulil amri minkum, ya, taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasulullah SAW. Dan tentu di antara bentuk ketaatan itu adalah bagaimana kita mengaplikasikan ibadah-ibadah atau menerapkan ibadah-ibadah dalam kehidupan ini, mencontoh kepada beliau. Makanya dalam sholat misalnya Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, ya, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Tentu melihat di sini bukan melihat dengan mata kepala, tetapi bagaimana ya melihat praktek-praktek tersebut yang melalui sunnah Nabi SAW yang sabit, yang jelas sahih datang dari Nabi SAW. Ya, sebagaimana Nabi SAW menyebutkan juga, ya, khudhu anni manasikakum, ya, ambillah dariku ya bentuk dan cara manasik ya haji dan umrah kalian. Ini semua menjadi satu isyarat bahwa betapa penting ibadah-ibadah kita dilaksanakan berasaskan daripada ya perintah dan ajaran Nabi kita SAW. Adapun tadi yang disebutkan tentang tentang tasawuf, ya, ya, tentang ya tasawuf, maka kita melihat apa yang dilaksanakan, apa yang dilakukan. Kalau yang dilakukan tersebut adalah merupakan hal-hal yang menyelisihi sunnah Nabi SAW, maka kita mengatakan apapun jenis dan namanya itu adalah ya tidak dibolehkan. Dan kalau kita mau melihat kembali ke belakang tentang masalah at-tasawuf, ya, ini kan at-tasawuf kembali kepada sufi, ya. Suf itu dalam definisinya bisa dikembalikan yang pertama kepada pakaian suf, ya, pakaian yang digunakan seperti semacam pakaian terbuat dari ya karung, ya, seperti itu. Atau sufi itu juga bisa disebut dengan ahlus suffah, ya, orang-orang yang tinggal di, bukan juga emperan-emperan masjid, tapi orang-orang yang tinggal di masjid lah, ya, seperti Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dan yang lainnya. Secara bahasa itu kembali ke sana, ya. Cuman kemudian dalam perjalanannya ya istilah ini kemudian diadopsi, ya, diserap dan disalah maknai, lalu kemudian dilaksanakanlah berbagai jenis dan macam aktivitas ibadah yang menyelisihi sunnah Nabi SAW. Jadi kembali kepada satu kesimpulan bahwa apapun jenisnya, apapun namanya, jika itu adalah aktivitas yang menyelisihi sunnah Nabi kita SAW, maka kita mengatakan itu tidak dibolehkan.
Wallahu a'lam.